Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Oke, di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, pembahasan terkait dengan i'rab itu sebenarnya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Di mana beliau menjelaskan yang pertama itu adalah definisi terkait dengan i'rab. Terus yang kedua, definisi tersebut itu mencakup definisinya dan juga jenisnya. Nah, terus yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang pembagian i'rab. Ada 4 ya, ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Beliau menggunakan istilah khafad bukan jar karena beliau haluan madhab dalam ilmu nahwunya adalah madhab Kufah, sehingga istilah yang digunakan ya khafad bukan jar. Karena jar adalah istilah yang digunakan oleh orang Basrah. Baik. Nah, sekarang beliau tidak menjelaskan terkait dengan al-bina sebenarnya, lawan daripada al-i'rab. Nah, makanya di sini kalau kita lihat dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, ya, Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, itu beliau menjelaskan gitu, menambahkan terkait dengan pembahasan al-bina karena penting. Kalau pembahasan i'rab dibahas, harusnya bina juga dibahas. Makanya di sini kita sedikit membahas tentang al-bina. Baik. Kalau i'rab itu berubah. Nah, kalau bina itu lawannya tetap ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini al-bina, bina ini masdar ya dari bana ya bani, membangun. Artinya membangun kalau dalam jemaah itu. Tapi kalau misalkan secara lughatan, apa itu? Ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu biha thubutu wal luzum. Jadi al-bina itu artinya adalah menumpuk sesuatu di atas yang lain. Ini dengan cara ini, bukan dengan cara. Jadi menumpuk sesuatu di atas pada yang lain. Ya. Nah, itu tujuannya adalah biar kokoh. Ya, biar kokoh, subut dan luzum, nggak pindah-pindah. Gitu. Jadi menumpuk sesuatu di atas sesuatu yang lain itu tujuannya untuk mengokohkan. Itu al-bina itu maksudnya. Ya. Ini secara lughatan. Tapi secara istilahan yang disepakati ulama nahwu, nah itu adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Jadi tetapnya akhir satu kata pada satu kondisi saja. Kalau i'rab kan berubah-ubah, rofa, nasab, jar, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Tapi kalau bina itu ya tetap mau dimanapun ia berada, maupun i'rabnya bagaimana, tetap dia begitu. Ada yang dhammah terus, ada yang fathah terus, ada yang jar terus, ada yang kasrah terus, ada yang sukun terus begitu. Ya, nah, ini disebut dengan bina. Jadi luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Jadi tetapnya akhir satu kata pada satu kondisi saja. Baik, sampai sini definisinya bisa dipahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah. Ya, alhamdulillah Ibu Nita. Ya, makasih. Baik, sampai sini pertanyaan dulu definisinya. Ada pertanyaan? Ada? Ya. Jadi kalau i'rab kan bisa berubah, kalau bina itu artinya tetap udah satu kondisi aja. Legoyri amilin wala i'tilalin. Di mana tetapnya itu bukan karena amil, bukan karena i'tilal, huruf ilat. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau misalkan kita bilang kami ini muslim, bahasa Arabnya apa? Kami ini muslim apa? Nahnu muslimun. Muslimun, kan gitu. Muslimun. Dari sini mubtadanya apa? Mubtadanya muslimuna. Nahnu. Nah, pertanyaannya mubtada kata muslimun ini kan nahnu dhammah ya. Nah, dhammah itu karena mubtada apa karena mabni?
Karena mabni. Ya karena mabni, jadi bukan karena mubtadanya, jadi bukan karena amil mubtada, bukan. Paham ya? Jadi dia domah bukan karena mubtada, tapi mungkin karena memang mabni aja domah gitu. Jadi itu dimaksud dengan bukan karena amil. Sebentar ya. Coba ini. Ya, jadi bukan karena ini. Termasuk misalkan saya melewati para pelajar ini misalkan. Marortu biha ulai misalkan biha ulai. Nah, kalau saya tanya haulai i-nya itu kasroh itu karena ba apa karena mabni? Mabni. Mabni. Jadi bukan karena ba-nya, bukan karena amilnya. Paham ya? Jadi tetap itu satu kondisi itu bukan karena amil, bukan karena kedudukan kata, tapi melainkan karena mabni saja. Gitu. Nah, terus yang kedua wala tilalin juga bukan karena huruf ilat. Contoh misalkan al-fata ini kalau misalkan ada kalimat ja al-fata artinya apa? Pemuda itu telah datang. Telah datang. Ra'aitul fata apa? Saya melihat pemuda Saya itu. melihat pemuda. pemuda itu. Salamtu alal fata. Saya mengucapkan Saya memberikan salam. salam karena apa kepada pemuda. Oke. Nah, saya tanya ini al-fata berubah nggak? Tidak. Dari tiga ini. Enggak. Tapi berarti bina dong. Mabni nggak dia? Mabni. Nah, enggak. Enggak ya. Paham ya? Kan dari kan kalau mabni itu kan nggak berubah. Nah, sementara ini juga al-fata itu tidak berubah. Apakah al-fata itu termasuk bina, mabni? Enggak. Dia termasuk mu'rab. Kenapa? Karena di sini tidak berubahnya itu karena huruf ilat ujungnya huruf alif. Paham ya? Jadi alasan kenapa tidak berubah karena huruf alif, karena huruf ilat. Gitu. Jadi di sini kalau bina itu dia berubah bukan karena huruf ilat, bukan. Tapi kalau misalkan al-fata dia berubah tuh karena huruf ilatnya. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bina. Jadi tetapnya satu kata pada satu kondisinya saja, satu kondisi. Domah-domah terus, fathah terus, kasroh terus, sukun terus. Yang itu bukan karena amil, bukan karena huruf ilat, bukan. Nah, ini definisi bina, lawan daripada i'rab. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak paham yang li ghairi amilin wala i'tilarin nggak apa-apa. Yang penting depannya ini nih. Jadi tetapnya satu kata pada satu kondisi saja. Paham ya? Insyaallah ya. Oke, kita hapus. Nah, lanjut. Kalau i'rab ada 4 macam. Ada rofa, nasab, khafad, dan jazm. Betul ya? Pada pertemuan sebelumnya dibahas itu. Nah, kalau bina itu 4 juga. Ada yang bina dom ala dhammi, ada mabni alal fathi, ada mabni alal kasri, ada mabni alal sukun. Wah, ini saya kurang ini. Lupa menuliskan. Baik. Jadi mabni ala dhammi artinya dia tuh bina domah terus seperti kata haitsu dan mundu. Dimanapun ia berada tetap dibaca haitsu pakai domah ujungnya. Dimanapun ia berada kata mundu tetap dibaca domah mundu. Paham ya? Jadi mabni dia mundu itu tetap dia. Kondisi tetap aja di dalam satu kondisi yaitu harokat akhirnya adalah domah. Begitupun haitsu. Ada bina dia fathah terus. Seperti kata kaifa dan aina. Ini dua-duanya tetap dibaca kaifa, aina. Dimanapun berada, nggak dibaca kaifu, nggak dibaca kaifi, enggak. Begitupun aina, nggak dibaca ainu, nggak dibaca aini. Ya. Ada juga yang mabni alal kasri, dia binanya kasroh terus. Seperti kata haulai. Ini dimanapun berada, tetap dibaca haulai. Dia nggak berubah-berubah. Nggak dibaca haulau, nggak dibaca haulaa, tapi yang dibaca adalah haulai. Tetap kasroh dia, dimanapun berada. Termasuk kata hadami. Hadami ini nama orang, nama perempuan. Ya, nama perempuan namanya hadami. Dia kasrah terus itu nggak bisa berubah tuh. Ya, dia kasrah terus tidak berubah. Termasuk juga yang terakhir adalah binanya sukun terus, sukun dia. Seperti kata min dan kam, dimanapun ia berada tetap dibaca min. Begitupun kam. Nah, ini bina. Kalau i'rab ada rofa nasab jar jazm atau rofa nasab khafad jazm.
Nah, kalau bina itu ada dhamma, ada dhom, fath, kasar, dan sukun. Nah, ini pembagian terkait dengan bina. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau di Al-Quran itu kok ada daliki gitu gimana Ustaz? Kan harusnya mabni ya. Enggak. Adim. Kalau zaliki itu zalika itu ada 3 kata sebenarnya, Bu. Isim isyarat itu bukan zalika tapi za-nya saja. Lamnya lam tanbih. Kafnya itu kaful mukhatab itu. Kan sama seperti zalikum gitu. Nah, itu berubahnya bukan karena i'rab bukan, tapi karena memang mabninya dhamma kasrah dia karena kaful mukhatab dia. Biasanya diajak bicara itu perempuan. Seperti kalau jamak kan zalikum. Adim. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang ahwat bukan tilka Ustaz. Tilka, tilkuma, Enggak, maksudnya yang diajak bicaranya. Mukhatabahnya zalikum jamak itu. Kalau Kalau ini tilka itu tilka muannas itu. Enggak, maksudnya ininya apa namanya? Mukhatabahnya bukan kata tilkanya tapi mukhatabnya. Mukhatab itu yang diajak bicara. Kalau anta berarti zalika. Kalau antum berarti zalikum. Kan ada zalika zalikum. Jadi mukhatabnya itu disesuaikan dengan mukhatab sebenarnya. Begitu. baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Baik. Nah, kalau ya. Ada Kalau pertanyaan? dalam bina itu hanya kata-kata ini saja yang dia termasuk dom, fathah atau kasroh. Nah, banyak. Nanti kita bahas. Kalau isim mabni apa mu'rob? Nanti ada di sini. Ya. Oh iya. Nanti insyaallah. Sekarang Ustaz. Baik. Jadi ada i'rab, ada bina. I'rab bisa berubah. Bina itu tetap saja satu kondisi. Nah, kata yang bisa berubah namanya mu'rob. Kalau kata yang tidak bisa berubah atau dia tetap dalam satu kondisi namanya mabni. Paham ya? Jadi kalau kata yang bisa berubah namanya mu'rob, kalau kata yang tidak bisa berubah atau dalam satu kondisi saja namanya mabni. Nah, sekarang bagaimana? Kan kalimat itu ada 3, ada isim, fi'il, huruf. Bagaimana isim itu mu'rob atau mabni? Fi'il itu mu'rob atau mabni? Begitupun huruf, mu'rob atau mabni. Nah, sekarang kita bahas al-i'rabu wal bina'u fil kalimati. I'rab dan bina pada kalimat. Kita bahas tentang isim. Isim itu mu'rob atau mabni? Nah, ada 2. Pada dasarnya hukum asal isim itu mu'rob. Jadi semua isim itu mu'rob. Paham ya? Yang kuning ini hukum asal. Jadi pada dasarnya isim itu semuanya mu'rob. Tapi ada sebagian kecil dia tuh mabni. Dia keluar dari hukum asalnya. Jadi kalau hukum asalnya pada dasarnya isim itu mu'rob. Tapi ada beberapa yang dia tuh mabni. Paham ya? Seperti, nah kalau mu'rob berarti bisa berubah. Jadi isim itu memang pada dasarnya bisa berubah. Itu hukum asalnya. Dia bisa marfu, mansub, majrur. Bisa 3 kondisi. Tapi dari banyak isim itu ada beberapa yang termasuk mabni. Dia isimnya mabni. Nah, di sini saya tulis ada 7 macam isim yang mabni. Meskipun masih ada beberapa lagi, tapi saya cukupkan 7 saja. Yang pertama apa sih yang termasuk mabni dari isim? Yang pertama adalah domair. Apa domair? Domir. Domir. Jadi semua domir, ana, nahnu, huwa, huma, hum, yahum, dan seterusnya. Termasuk yang domir ta, zahabtum yang huruf ta-nya itu termasuk iyyaka, iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Itu semuanya mabni. Jadi domir semuanya mabni, enggak ada yang bisa berubah. Paham insyaallah ya? Nah, jadi tadi pertanyaan Ibu Nita, jadi apakah banyak kayak nahnu, anan, huwa, huma, hum, yahuma, huna, itu semuanya mabni Bu ya, nggak bisa berubah. Nah, yang kedua termasuk isim mabni itu adalah asmaul isyarah. Apa? Asmaul isyarah, isim isyarah. Hadza, dzalika semuanya mabni.
Ma'ada kecuali, ma'ada itu artinya kecuali, hadani wahatani wadanika watanika. 4 kata ini. Hadani itu bisa berubah, bisa hadani, bisa hadaini, seperti musanna. Hatani, hataini bisa. Zanika, zainika. Tanika bisa tainika. Itu bisa berubah itu, isim isyarat tapi bisa berubah. Hadani ini isim isyarat tapi yang musanna. Begitupun hatani cuma muannas nih. Musanna dari hadhihi. Kalau zalika musannanya itu zanika. Kalau tilka musannanya itu tanika. Jadi semua isim isyarah mabni kecuali 4 kata ini. Yang hadani itu sudah dibahas maksudnya. Nah, termasuk yang isim mabni yang ketiga adalah asmaul istifham. Apa asmaul istifham? Katanya. Kata tanya, semuanya mabni. Aina, kaifa, ma, man, kam, kaifa, limada dan seterusnya. Ma ada ayu, kecuali kata ayu. Nah, ini boleh, dia mu'rab dia. Ayu ini termasuk yang apa namanya? Yang mu'rab dia bisa berubah. Misalkan ayu kitabin qara'ta, apa buku apa yang kamu baca? Bisa juga misalkan ayya darsin tadrusuh gitu. Bisa. Atau bi ayyi fa bi ayyi ala rabbikum tukadiban sama. Jadi kalau ayu, ayya, ayyi bisa. Jadi pengecualian dari isim istifham yang dia bisa berubah. Nah, terus yang keempat adalah asma'us syarti, isim syarat. Semuanya juga sama, isim syarat itu seperti isim istifham sebenarnya. Kecuali ma'ada ayu juga sama, ayu, ayya, ayu bisa juga. Yang kelima termasuk isim mabni itu adalah al asmaul mausulah. Isim mausul. Alladzi, alladzina, allati, allai, allati. Ma'ada alladzani wallatani. Kecuali yang 2 aja. Alladzani dan allatani. Karena alladzani bisa berubah. Alladzaini, allataini bisa berubah. Dia mu'rab seperti musanna aja. Kalau rafa pakai alif, nasab dan jarnya pakai huruf ya. Ya. Yang keenam termasuk isim mabni itu adalah ba'du dzuruf. Ada beberapa dzaraf baik zaman maupun makan dia itu mabni. Contohnya amsi. Apa arti amsi? Apa? Apa arti amsi? Besok. Hah? Besok. Bukan besok. Apa? Amsi, besok mah godan. Godan ya. Sore. Sore Ustaz. Bukan. Amsi mah kemarin. Oh, kemarin. Ya, amsi. Jadi beberapa dzaraf, amsi itu mabni kasrah terus dia. Ya. Tapi kalau beberapa dzaraf yang lain itu mu'rab, ada qabla, ba'da, ada amama, khalfa, itu bisa majrur soalnya. Misalkan min qabli bisa. Tapi beberapa dzaraf itu ada yang mabni, salah satunya adalah amsi. Haitsu juga Ustaz. Masuk haitsu juga, di isim makan. Isim makan, dzaraf makan maksudnya. Amama juga enggak pernah amami ya? Amami bisa, dia mu'rab dia. Oh, amami. Enggak pernah dengar itu amami. Sebentar. Bisa juga misalkan minal amam, misalkan ijri, larilah minal amam ilal khalfi, dari depan ke belakang gitu, boleh. Bisa, ya. Yang ketujuh al-a'dadul murakkabah, ya. Maaf. Boleh.
Ustaz, kalau dzaraf itu bukannya kalau dia tuh diawali dengan huruf jar dan kemudian dia itu tidak idhofat, dia jadi apa itu namanya marfu. Min qablu ini dia min Itu ba'du. pembahasan ada itu. Ini misalnya min qabli zuhri misalkan ada mudhof ilaihnya. Kalau qablu ba'du itu memang ada pembahasan khusus dia terkait dengan qablu ba'du, dia punya 4 kondisi dia. Ya. Tapi Ya, kalau tadi itu kan misalkan ya yang contoh Ustaz tadi min amami kan dia tuh nggak mudhof ilaih dengan minal berikutnya. pakai alif lam, minal amami. Dari Bukan depan. amamu. Bukan minal amami, pakai alif lam dia. Minal amam ilal khalfi, ke belakang. Oh, jadi walaupun dia nggak mudhof nggak mudhof, dia Ya. bisa tetap kasih. Ya. Kalau dzaraf itu nggak mesti mudhof ilaih ya. Ada yang dia ada mudhof ilaih, ada yang enggak. Seperti amsi, godan itu kan enggak. Qabla dan ba'da juga sebenarnya bisa dia tanpa mudhof ilaih. Dia bisa dia. Dekatron ada dibahas itu di awal-awal terkait dengan qablu dan ba'du. Oke. Lanjut ya. Yang ketujuh adalah al-a'dadul murakkabah. Di antara isim yang mabni adalah angka yang tersusun. Min ahada asyar ila tis'ata asyar. Jadi angka yang dari 11 sampai 19 itu semuanya mabni. Ahada asyara. Nah, cuma di sini ma ada itsna asyara kecuali yang 12. Dari 11 sampai 19 mabni kecuali yang 12. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, tsamaniyata asyara, tis'ata asyara, semuanya mabni fathah terus. Mau rafa nasab jar kondisinya tetap dibaca fathah. Kecuali yang 12, bisa isna asyara, bisa isnai asyara. Nah, ini 7 yang termasuk mabni. Masih ada beberapa lagi tapi saya cukupkan karena ini yang sering ditemukan. Baik, jadi kembali kepada isim. Isim itu hukum asalnya mu'rab, tapi ada beberapa yang mabni. Mabni itu cuma sedikit. Yang mu'rab itu banyak hukum asalnya itu. Jadi kalau hukum asal itu yang paling banyak, yang hukum cabangnya sedikit gitu. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan isim? Ada? Sebelum kita lanjut ada? Oke. Ustaz, mungkin ada dikasih contoh dalam satu kalimat. Yang mu'rab. Ya. Banyak masjidun Enggak baitun. yang mabni yang nomor 7, Ustaz. Oh, tadi ahada asyara 11. Ahada asyara. Nah, kan kalau kita kan belajar baru 1 sampai 10 ya adat Bu ya. Iya. Nanti kalau yang 11 sampai 19 nanti di dars 2 nanti ada. Di dars awal-awal kalau nggak salah. Oh ya. Nah, itu dia mabni dia. Ya, Ustaz. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang fiil. Fiil gimana? Fiil itu mu'rab apa mabni? Kalau isim kan hukum asalnya mu'rab, tapi ada sedikit yang mabni. Itu isim ya. Kalau fiil kebalikannya. Fiil itu hukum asalnya mabni, tapi ada sedikit yang mu'rab. Jadi pada dasarnya fiil itu semuanya mabni. Dari fiil madhi dan amr. Fiil madhi. Nah, ini mabni itu yang 3 ini, fiil madhi, fiil amr dan fiil mudhari. Tapi fiil mudharinya dengan catatan idza kana muttasilan binunin niswati. Ya. Jadi kalau fiil mudhari nempel nun niswa maka mabni. Seperti yadhhabana. Kalau belajar tasrif, dhamir hunna dan antuna tuh. Yadhhabana tadhhabana. Kalau yadhhabu rafanya dhamma. Kalau nasab lan yadhhaba pakai fathah. Kalau jazm lam yadhhab pakai sukun. Tapi kalau yadhhabana rafa nasab jazm begitu aja bentuknya. Yadhhabana rafa. Kalau nasab lam lan yadhhabana tetap begitu. Kalau jazm lam yadhhabana juga sama. Jadi dia mabni. Kalau fi'il mudhari nempel nun niswah.
Aw nuni taukidil mubasyirati ataupun nun taukid seperti yazhaban, yazhabanna. Nah, ini nanti lebih detailnya dibahas terkait dengan bab fi'il, bab af'al ini insyaallah taala. Jadi kembali hukum fi'il itu hukum asalnya mabni. Yang mabni itu ada fi'il madi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni, fi'il mudhari mabni, tapi yang pada fi'il mudhari yang nempel nun niswah dan juga nun taukid. Bagaimana? Nanti lebih detailnya pada pembahasan babul af'al. Nah, itu mabni, tapi juga ada fi'il yang mu'rab, itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, tapi dengan catatan selama ia tidak nempel nun niswah atau nun taukid, kebalikan yang ke pertama tadi. Seperti yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Itu mu'rab bisa berubah. Yazhabu, yazhaba, yazhab bisa. Selama tidak nempel nun niswah atau nun taukid. Dan ketika mu'rab maka fi'il itu bisa marfu, mansub, bisa majzum. 3. Enggak ada yang namanya majrur. Ini terkait dengan fi'il. Ada? Ada pertanyaan? Oke. Nah, terakhir. Kalau harf gimana? Kalau harf semuanya mabni, enggak ada yang mu'rab. Huruf semuanya 80 enggak ada yang mu'rab, adanya mabni semua. Jadi enggak ada istilah Ustaz ini kalau fi huruf jar dia marfu mansub majrur enggak ada itu. Mabni semua. Ya, enggak ada bisa berubah-berubah. Enggak ada berubah-berubah itu untuk huruf. Jadi enggak ada yang mu'rab, mabni semua deh. Baik, nah ini terkait dengan pembagian. Bagaimana sih isim fi'il huruf? Apakah mabni atau mu'rab? Nanti setelah ini kita langsung masuk bab selanjutnya. Ada pertanyaan? Bikin soal? Oke. Kalau nggak ada, ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah sudah hadir sejauh ini sampai 7 orang. Ada Ibu Dewi, Mbak Siti Julia, Ibu Himah, Ibu Nita, Ibu Desmisda, dan Ibu Evi Susanti. Belum lama bergabung ya, lama sana. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ini saja mungkin kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.